Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Wahai siswa-siswi kelas 4 MI Hidayatullah, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam belajar, karena belajar dan terus belajar merupakan kunci menuju kesuksesan. Maka ketika ingin sukses harus tetap semangat dalam belajar. Kemudian selanjutnya untuk materi Al-Quran hadis hari ini, ya, yaitu tentang surah Az-Zalzalah yang kemarin sudah kalian pelajari, ya. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa dulu sebelum kita belajar. Semoga belajar kita senantiasa ditemani oleh Allah, senantiasa didampingi oleh Allah, sehingga kita diberikan ilmu yang manfaat barokah dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbi ufilli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah, setelah kita berdoa bersama, jangan lupa silahkan membuka e-learning, ya, mengisi absensi di e-learningnya kelas Al-Quran Hadis kelas kalian, kelas 4. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang surah Al-Qari'ah, yang di situ juga menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat. Nah, pada pembelajaran kali ini kita juga masih membahas peristiwa hari kiamat. Perlu diketahui anak-anakku sekalian bahwa tidak hanya di surah Al-Qari'ah dan surah Az-Zalzalah ini saja yang menggambarkan peristiwa hari kiamat, tetapi banyak surah di Al-Quran, ya, seperti Al-Waqi'ah, ya, Al-Haqqah, Al-Qiyamah, yang masing-masing semuanya menceritakan atau menggambarkan betapa dahsyatnya, betapa ngerinya hari kiamat. Dan itu juga harus kita imani, kita yakini bahwa hari kiamat itu memang benar-benar akan terjadi, karena itu sudah janji Allah. Hari kiamat akan datang. Nah, kemudian misalnya gempa bumi yang kita alami, longsor, ya, gunung meletus, gempa bumi yang hanya setengah menit saja, itu sudah luar biasa akibatnya. Orang banyak yang pontang-panting. Namun, ya, bagaimana ketika hari kiamat telah datang? Bisa digambarkan, ya. Maka kita harus selalu meningkatkan amal kebaikan, ya, meningkatkan amal kebaikan demi meraih ridho Allah dan supaya kita dijauhkan dari api neraka. Semoga kita diselamatkan ketika hari kiamat datang. Kemudian di dalam surah Az-Zalzalah ini, yang pertama kita mengenal dulu, ya, mengenal surah Az-Zalzalah. Surah Az-Zalzalah ini merupakan surah yang ke-99 di dalam Al-Quran. Sedangkan surah ini diturunkan, ya, ketika diwahyukan kepada Nabi Muhammad, itu diturunkan surah ke-93, ya, setelah surah ke-93, yaitu setelah surah An-Nisa. Surah Az-Zalzalah ini terdiri dari 8 ayat. Nah, kemudian surah ini tergolong Madaniyah karena turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah di Madinah. Nama surah ini pun diambil dari ayat yang pertama,
Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, kata az-zalzalah yang berarti guncangan. Surah Az-Zalzalah ini mengingatkan kepada kita bahwa perbuatan baik dan buruk sekecil apapun akan mendapatkan balasannya di akhirat kelak. Kemudian bagaimana lafadznya surah Az-Zalzalah? Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Kemudian selanjutnya setelah hafal, ya, kemudian silahkan dihafalkan surah Az-Zalzalah, ya. Dihafalkan. Setelah hafal maka harus kita tahu juga terjemahnya, ya. Terjemahnya. Mulai dari ayat pertama. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan bahan-bahan berat yang dikandungnya dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Apa yang terjadi pada bumi ini? Ayat keempat, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Ayat kelima, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu padanya. Ayat keenam, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Ayat ketujuh, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ayat 8 adalah yang terakhir. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Itulah terjemah dari surah Az-Zalzalah. Kemudian yang terakhir adalah kandungan dari surah Az-Zalzalah. Surah Az-Zalzalah diturunkan berkenaan dengan anggapan sebagian kaum mukminin bahwa kebaikan yang sedikit itu tidak diperhitungkan oleh Allah. Begitu juga dengan kesalahan atau dosa kecil. Bukanlah suatu hal yang tercela. Turunnya surat Az-Zalzalah ini telah menjawab kekeliruan mereka. Sekecil apapun perbuatan yang dilakukan manusia, pasti ada balasannya. Semua perbuatan manusia di dunia ini tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua pasti diketahui karena Allah Maha mengetahui. Nah, kemudian ayat 1, 2 menjelaskan gambaran hari kiamat. Allah Maha Kuasa. Dia mengguncang bumi dengan hebat dan dahsyatnya.
Apalagi ketika bumi mengeluarkan segala kandungannya, manusia panik dan ketakutan. Mereka terheran-heran menyaksikan peristiwa yang luar biasa di luar akal mereka. Kemudian ayat yang ketiga menjelaskan keadaan manusia yang selama di dunia tidak mengimani datangnya hari kiamat. Mereka tercengang, bingung, dan gelisah. Bahkan bertanya-tanya apa yang terjadi sebenarnya pada bumi ini. Ayat 4 dan 5 menjelaskan bumi menyampaikan kabarnya kepada manusia bahwa apa yang terjadi padanya bukanlah alamiah, melainkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, terjadilah apa yang dikehendakinya. Ayat ke-6 menjelaskan bahwa pada hari itu manusia dibangkitkan dari kuburnya. Ketika manusia bangkit dari kubur, terbagi menjadi dua kelompok, yaitu yang beruntung dan yang celaka. Manusia yang beriman kepada hari kebangkitan akan beruntung. Sebaliknya, manusia yang mendustakan hari kebangkitan termasuk manusia-manusia yang tercela. Kemudian ayat 7 dan 8 menjelaskan bahwa semua amal perbuatan manusia sekecil apapun akan diberi balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat nanti mereka akan mendapatkan balasannya baik atau buruk. Nah, dari penjelasan per ayat di atas dapat diketahui bahwa kandungan pokok surah Az-Zalzalah adalah yang pertama, guncangan bumi yang dahsyat pada hari kiamat. Yang kedua, bumi mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Ketiga, keadaan manusia yang panik dan heran karena peristiwa itu di luar akal mereka. Yang keempat, Allah Maha Kuasa untuk memerintahkan kehancuran bumi. Yang kelima, manusia dibangkitkan dari alam kubur. Yang keenam, manusia akan dikumpulkan untuk diberi balasan atas perbuatan mereka, perbuatan baik dan perbuatan buruk. Bahkan perbuatan sekecil apapun akan mendapat balasannya. Nah, itulah anak-anakku sekalian, materi pelajaran hari ini tentang surah Az-Zalzalah. Silahkan dipelajari dan dipahami dan diyakini bahwasanya hari kiamat nanti akan benar-benar datang. Nah, untuk hari ini tidak ada tugas yang harus dikumpulkan, ya. Tugasnya hanya mempelajari, ya, menyimak materi ini, ya. Dan silahkan juga mempelajari di bukunya, ya, di buku kalian tentang surah Az-Zalzalah. Demikian untuk materi hari ini. Semoga kalian semuanya senantiasa dimudahkan dalam belajar. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.